Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Iman sare sukma mulya tinapak padha sama telek ireng alasing utir putih arane wajara cepet sinatu kesara wasas cintu Pak arum kanda dalam sinatur. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pusaka cukup. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haryono di Pendawaji Channel. Kali ini saya mau mereview tentang pusaka aji Satrio Pinayungan. Dan sebelum saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku semua dan teman-temanku semua yang di seluruh Nusantara, khususnya daerah Malang atau Surabaya, Pamekasan, Madura, Jakarta, Solo, Jogja, maupun Lombok, maupun Medan, Singapura, sampai Malaysia, sampai Batam, yang di seluruh Nusantara. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati. Walaupun ada yang tidak cocok tentang keterangan saya atas mereview permasalahan pusaka Satrio Pinayungan yang di buku maupun di katalog maupun yang sudah diceritakan ini, bila ada kurang cocok dan tidak kecocokannya, saya mohon maaf dan jangan dibuat permasalahan, karena selalu kita berbeda gitu ya. Karena apa? Untuk menangguh pusaka akhir-akhir ini dengan saya, pengalaman saya sangat berbeda sekali. Itu makanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sesuai dengan pengalaman saya. Jangan lupa, bila berkenan, mohon subscribe-nya atau komen dan like-nya semua untuk saudaraku. Semoga amal ibadah semua saudara dan teman-temanku, saudaraku dibalas dengan Tuhan yang Maha Esa. Ya, ini saya nanti akan mereview tentang pamor Satrio Pinayungan, ya, begitu ya. Nah, apa sih bukan Satrio Pinayungan? Nah, Satrio Pinayungan itu memang pusaka yang sangat berwibawa sekali dan pusaka yang berjiwa satria. Dan memang punyanya satria. Itu satria yang misalnya sifat kerajaan ya. Kalau dulu diambil dari kerajaan itu atau kewayangannya itu, kalau dulu ya diambil dari cerita kewayangan itu Pandhawa 5 ya toh. Itu kalau disebutkan itu banyak. Munculnya pusaka Satrio Pinayungan empu dulu itu sudah bisa memprediksi atau menggambarkan, diambil dari maknanya itu. Makanya diwujudkan dari pamor. Pamor itu sebenarnya simbol.
simbolis. Nah, untuk yang mengartikan ini ya kita ini. Nah, Empu sudah membayangkan bikin pamor Satrio Pinayungan itu ada, simbolnya itu ada, dan simbol dengan membawakan arti yang dinamakan Satrio Pinayungan itu diambil dari kewayangan ya. Jadi zaman Hindu-Buddha itu dulu sudah ada cerita kewayangan, itu larinya itu sudah ceritanya kan dari India. Itu sebenarnya itu dari India. Setelah dari India dengan disebarkan zaman itu dengan ceritanya Mahabharata ya. Yang diambil dari sampai sekarang yang paling terkenal itu siapa sih Lanangi Jawa. Nah, Lanangi Jawa kesatria termasuk ya dimana Lanangi Jawa ya Janaka ya. Begitu. Nah, dia mempunyai senjata andalan ya, senjata andalan yang dinamakan itu senjata pamungkas, yaitu dinamakan senjata Pasopati. Dengan Pasopati itu sebetulnya apa? Anak panah yang terakhir itu anak panah. Lah, anak panah itu melawan dari apa? Anak panah itu panahnya Arjuna ya, tekuan dari Arjuna. Makanya kalau disebut istilah itu kita itu mau memanah ya, jadi kesatria yang mau memanah itu kan mungkin kan lambangnya begini ya mohon maaf. Jadi ini panah kalau disebut di panah seperti gini ya, mungkin saya tidak membaca contoh ini tadi mulai ada contoh karena kita melengkung gini. Nah, melengkung di situ ada ujung seperti busur panah, otomatis kan gini ya. Lah ini istilah itu tamparnya itu talinya ini untuk mana ini ya. Lah gini, tadi saya tidak saya persiapkan untuk sebagai contoh, tapi mungkin cukup mengerti lah. Kalau kita mau menang orang mau mana atau kita mau mana, mungkin ditarik ya toh dari busur tanah panahnya itu nanti melengkungkan seperti gini, seperti gunung ya toh. Bentuknya akhirnya seperti segitiga gini mau mana, busurnya itu keluar seperti itu. Nah demikian juga itu adalah simbol, makanya dinamakan Satrio Pinayungan. Pusaka dapur, pusaka pamor Satrio Pinayungan. Lah itu istilahnya itu lurus ya, seperti gunung, bawah itu seperti gunung, terus muncul lah itu anak panah. Tadi ada seperti busur panah seperti gini. Lah itu ya dinampakkan itu senjata pamungkas Pasopati. Ya toh? Lah itu makanya dinamakan Satrio Pinayungan, itu senjatanya satrio. Ya toh, satria. Jadi senjata satrio Pinayungan itu jinangkung. Seperti busur atau seperti gini ya toh. Nah itu seperti payung itu melambangkan dari pengayoman. Ya toh? Lah itulah dinamakan dari pengayoman. Bila ada terjadi apa-apa ya toh, kalau usul memang itu bisa untuk menangkal, menghalau, menangkal atau menolak, menyisihkan dari hal yang kita inginkan, yang tidak kita inginkan, begitu ya. Nah, memang sangat berbeda sekali. Kenapa? Pusaka dengan istilah itu saya menamakan Satrio Pinayungan itu harusnya nanti contohnya ini ya toh. Nah, dengan sang ujian sekarang ya toh. Kenapa? Nah seperti gini, nah ini bulat ya toh, bulat seperti gini, terus gini lah. Ini orang mengatakan Satrio Pinayungan. Lah ini, lagi ini bulat gini lah. Ini Satrio, ya memang Satrio Pinayungan ya toh, tapi karena ini ada bulat ini, kalau saya menamakan maaf ya lintang komukus. Ini ya, karena apa? Seperti lintang yang mau ada komukus itu kan seleret. Ya panjang gini yang kita tahu ya itu. Kalau Tunggul Kukus gini kenceng ya telurus ya, Tunggul Kukus itu hanya tapi tidak ada payungnya, tidak ada panahnya ini. Nah ini tidak ada panahnya. Lah berhubung di sini ini memang karena dari seni budaya sangat maju sekali ya toh, sudah adalah apa itu nama itu bulat seperti itu
lintang kemukus, di sini ada seperti payung, di sini masih kasih ada pamor kudung ya toh. Dan namanya ini kan kudung pengayoman. Lah, dulu waktu saya masih kecil beda lagi. Yang dinamakan Satrio Pino yang ada seperti sodo lanang ya toh. Terus ada pamor pinggir. Nah, itu juga Satrio Pinayungan. Itu juga Satrio Pinayungan karena apa? Karena di kudung, ya kudung sini ada kemben ya, kelemben istilahnya itu pergene. Pinggir gini lah, di sini ada sodo lanang seperti sodo lanang. Nah sini ada seperti kendit ngubung lah, itu namanya Satrio Pina, itu juga Satrio Pinayungan. Cuman kalau sudah berbulat seperti gini ya, ya mohon maaf saudaraku ya, mohon maaf kalau saya dulu itu bisa mengartikan itu lintang kemukus, ya lah lintang kemukus itu gini kenceng gini, tapi karena bulatnya ini sekarang dikasih gini, ya ini kan juga bisa. Sekarang saudara kita mau bikin apa itu namanya itu pusaka, ya toh, mau bikin pusaka dengan pusaka itu ditanda dapatkan Satrio Pinayungan ya toh, dikasih sini tadi tambah, istilah itu ada payung gini ya. Seperti kalau di tundung itu tundung Mediun. Kalau tundung Mediun itu gini tok, itu tundung mungsu. Istilah itu. Ya toh? Lah. Mengenai malah budaya-budaya sekarang untuk mengesalkan pusaka sebenarnya macam-macam. Itu. Pusaka dibentuk memang tergantung dari yang membuat. Ya. Tergantung kita itu seninya di situ. Tapi kalau menurut saya pribadi bahwa yang dinamakan Satrio Pinayungan itu nanti saya jelaskan nanti. Itu. Nah. Ya, sekira tutup dulu ini contohnya ini yang seperti ini ya. Nah, ini yang bulat seperti kul buntet langsung itu malah ini. Nah, ini seperti kul buntet. Nah. Ya. Ini seperti kul buntet ini narik balik ke sana. Nah, ini kalau saya mengatakan ini lintang kemukus ini ya nah? Lintang kemukus. Tapi berhubung ini ada dikasih panah ini ditambah gini ya nah? Kalau simpu sekarang saya itu pengrajin saya tidak kurang akal, pinter bikin seperti ini, pinter ya nah? Nah dia makan Satrio Pinayungan karena dia makan Satrio kan ada ininya, ya nah? Ada apa, ada panahnya itu, ada kudungnya, ada payungnya ini itu ya. Itu sudah ada ini, terus masih ada kendit seperti ini. Kalau ini sudah lama, walaupun Satrio Pinayungan yang dulu, yang sodo lanang dulu tetap ada ininya, ada sabuknya, ada kenditnya ini sampai bawah ini kenceng, terus kudung ya lah itu namanya Satrio Pinayungan karena apa, kudung ini namanya itu kembang payung, diayung begitu ya. Bisa ada yang mengatakan ringin kurung juga ya gitu ya toh. Jadi saya mohon maaf pada teman-teman saudara biar maaf ya tidak salah kaprah ya toh. Ini ya monggo nanti penjelasan saya bila tidak masuk akal atau menyimpang dari, yang penting jangan buat gesekan dan jangan dibikin masalah. Yang penting kita saling itu memajukan untuk menguri-uri budaya bangsa kita supaya adik-adik kita dan anak-anak kita dan saudara kita tidak alergi hal budaya pusaka yang sudah diakui oleh UNESCO seperti itu ya. Nah, Satrio Pinayungan, pusaka Satrio Pinayungan itu memang sangat gagah, sangat ampuh sekali kalau menurut saya lah. Bagus sekali. Satu di samping kewibawaan itu boleh begitu. Nah, di situ itu ada macam-macam bentuk yang dinamakan Satrio Pinayungan itu. Ada yang saya jelaskan seperti tadi, ya toh. Cuman itu sebagai simbol aja. Kalau di sini itu pusaka pamor Satrio Pinayungan, pamor Satrio Pinayungan, ya toh. Itu karena diambil dari jiwa kesatria. Jiwa satria
yang mempunyai pusaka yang dinamakan itu senjata apa, yaitu busur panah, yaitu Pasopati, ya toh. Ya Pasopati senjatanya siapa? Kepannya ya Arjuna. Lah Arjuna itu kalau sudah kepepet, itu busur panah yang terakhir Pasopati. Lah dia disebar satu, dipanah, dilempar, dia jadi banyak, tidak karu-karuan, bisa membunuh, itu bisa menjatuhkan musuh, ya macam-macam, bisa keluar api, bisa keluar air, bisa apa, tergantung dari si siapa namanya, si satria itu tadi. Ya satria, kalau satria kita ambil kebayang ya Arjuna. Lah Arjuna itu Janaka itu bisa bukan udara, bisa angin, bisa api, kekuatannya pusakanya sampai seperti itu, ya toh. Tinggal tergantung dari lawannya itu apa. Jadi kuat-kuatan begitu, saudaraku. Lah pusaka pamor Satria Pinayungan ini satu untuk kewibawaan, untuk penjabat. Bila dia siapa yang memegang Satria Pinayungan, dia akan mempunyai daya yang kekuatannya lebih tinggi, tidak mudah goyah. Jiwanya, kepribadiannya, hatinya dan pikirannya tidak mudah dikendalikan. Dan bila ada seorang yang niat jahat dan tujuan mengganggu jahat atau ilmu hitam atau apapun, dia ditangkis dengan sesuai dengan payungnya tadi, dia diayomi untuk keselamatan. Maka seorang penjabat pun, ya kalau memegang seperti ini pusaka, memang pusaka ini sebenarnya pusaka derajat, ya, dia bisa untuk mengayomi dan tidak mudah digeser untuk masalah kedudukan. Itu tidak mudah. Dan pusaka pamor Satria Pinayungan ini sangat bagus sekali esoterisnya. Esoterisnya sangat bagus sekali. Contoh ya, apapun yang diharapkan, apa yang dengan akal bahasa kinabulan. Karena apa? Dari payungnya tadi itu, dan dia tidak semudah untuk dilemahkan lawan atau direndahkan lawan. Sangat tangguh sekali. Itu memang pusaka Satria Pinayungan ini hubungannya untuk masalah pekerjaan, ya. Untuk masalah pekerjaan itu macam-macam. Yang kebanyakan di dalam kedudukan di dalam pemerintahan. Karena pusaka-pusaka ini Satria Pinayungan dulu itu punyaan untuk kerabat raja. Pesan-pesanan khusus. Lah pesanan khusus itu filosofi yang digambar di dalam pamor yang dibentukkan Satria Pinayungan ini mengambil dari hakikatnya itu, yaitu pusaka Pasopati itu. Pasopati itu ya tadi itu seperti busur panah itu. Dengan wujudnya Satria Pinayungan yang saya katakan tidak sama tadi, ya toh. Ini saya buka, ya. Kebetulan ini saya membuka ini adalah di alam terbuka. Sebentar ya, kita harus minta izin restu dulu, belum pakai restu. Tangan ya. Itu. Ya, nah ini tidak lupa, kira kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berkelancar, karena semua itu adalah kekuatannya Tuhan Yang Maha Esa. Dengan para leluhur Rasampu, sifatnya dia sebagai lantara, sebagai jembatan untuk menciptakan segala apa yang diinginkan
yang di dalam dunia ini. Begitu ya. Ini. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum. Nah, sing apa kok sing tuwa harum kandhane ketika sing tuwa harum kae matasan Gusti ka. Inggih kula ngitinya sapa itu inggih kalau sing aku rasa sing tuwa harus seketing bumi saring baik sana bumi saring seketing harus saweteng kan kula aturaken tempatan masyarakat angger foto selama lang kula ngitiku sapa te bareng Gusti nyuwun itu sapa te kekapen Gusti kawarna kekaten Gusti penting biasa dipengsa jam saja kang kula ngaten sagasa sing tuwa harum kandhane lamun iso wonten kula lang kula sing tuwa harus padha koso sing tuwa harum kandhane tempat sekolah padha koso sing tuwa harum kandhane dumateng para lur kula yang para jan iki papat jala enam sa kalau kesampeyan sane Gusti kapasa sing tuwa harum kandhane lamun kala wonten sapa kula lang kula kersa sing tuwa harum kandhane kersa tepatang para kula enam sa mereka kala kesampeyan inggih tepatang para yang puspa para mayang puspa rasul stakap lah ini saudaraku semuanya ya, semua adik-adikku, marilah jangan ditinggalkan dengan kebudayaan bangsa Indonesia itu. Uri-urilah dengan pusaka yang sangat istimewa, dengan kebudayaan bangsa Indonesia dengan para leluhur kita atau iyang kita, empuh dari para empuh ya toh, sampai dari Singosari, Singosari, Mojopahit, Mataram sampai Indobuddha sampai dari Kabupaten Singosari yaitu sampai seterusnya dia meninggalkan dengan kebudayaan ini ya toh, karena ini kebudayaan bangsa walaupun kita tidak percaya dengan satu gaibnya esoterisnya dengan pusaka tapi dengan keindahannya pusaka haji kebudayaannya para leluhur kita dan bangsa Indonesia kita sangat mengagumkan. Karena apa? Dengan besi yang terlukis dengan macam-macam filosofinya atau esoterisnya atau huruf Sangskreta ya, disitulah itu ada makna-makna tersendiri. Kalau tidak suka hal permasalahan gaib atau esoteris ya namanya budaya kita hargai. Karena itu apa? Tinggalan para leluhur kita dan tinggalan para leluhur kita itu sangat apa? Sangat istilah itu memberikan kebarokah. Allah memberikan berkah dengan lewat umatnya atau lewat para empu. Empu itu mungkin tidak sembarangan dulu loh ya. Puasa atau apa dulu tidak sembarangan bikin. Ya kita kembalikan lagi. Pusaka Satrio Pinayungan yang dinamakan Satrio Pinayungan. Kebetulan ini ada pusaka pamor Satrio Pinayungan yang sesuai saya pelajari. Panjangnya memang lebih dari panjang dari pusaka-pusaka ya tak? Dari pusaka-pusaka biasa. Pusaka biasa 35, 37, 38 ini enggak, panjangnya itu 48 atau 49 ya, 49 cm, panjang sekali, langka sekali. Sulit sekarang saudaraku menemukan pusaka seperti gini yang pamor Satrio Pinayungan. Terus terang aja saya selama main pusaka mulai kecil masih menemukan ini yang panjang seperti gini ya, bener ini. Oh mana Satrio Pinayungan bagaimana, ini saya jelaskan ya. Itu jadi memang berbeda dengan Satrio Pinayungan yang beredar saat ini. Begitu. Ya, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Iman sari sukma mulya tinapak pada sokot telek irengalan selu terputih arane wacara cepuna sinatur sarawasa situ Pak arum kada dalam sinatur terputih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pusaka yang
yang pusaka, yang Ki Haji Sunan Kosong. Ya, ini malah pusaka yang pegang, ya keluar mana rangkanya yang di atas ini ya, yang pusakanya, ya, hot, ya. Ini bukan permainan, ini bener ini. Seperti kita main jelangkung. Nah, ya, saya taruh. Nah, coba, saudara semua, sangat panjang sekali. Ya, panjang 49, ya, 49 cm. Ya, kurang lebih 48-49. Sangat utuh sekali. Tua bener ini. Tua bener. Tapi walaupun besar seperti ini, ringan, ya umum lah. Nah, ya. Ini Satria Pinayungan. Ya. Nah. Ya, nanti saya tak jelaskan. Ya. Dah. Minyak dulu ya. Taruh. Ini pusaka sangat langka ini. Dari corok yang panjangnya seperti gini ya, corok misalnya kalau orang besar benar-benar coroknya. Nah, ini panjang, sangat panjang sekali, melebihi dari kepesanan khusus ya. Di sini ada pamor-pamor yang aneh di sini. Ada pamor tende, ada pamor tundung mungsuh dari tolak atas bawah dan atas ya. Ini ada di sini. Makanya lah ini saya minyaki dulu. Aku biar lah ini saya minyak. Ini betul-betul lama ini pusaka ini, bukan Isa itu apa itu namanya itu anuan sekarang, bukan dari pengrajin sekarang ya. Ini jadi empu dulu bikin itu pamor itu jangan sampai putus. Karena pamor kalau putus itu tidak baik. Kalau putus karena tua tidak apa-apa. Putus karena tua loh ya. Tapi putus karena dari empu dari asalnya, ya itu kurang bagus itu. Itu. Berarti itu dulu ada sifatnya untuk saling antara apa? Antara permusuhan penyusupan ya. Pusaka untuk musuh untuk saling menghancurkan. Itu kalau empus sampai membuat sampai pamor putus-putus yang tidak sesuai dengan alur. Nah, jadi memang pusaka itu tidak harus pokoknya semua pusaka belajar pusaka. Nah, itu tidak harus seperti itu. Harus kita teliti, kita pelajari ya toh. Nah, itu. Nah ini, tapi dengan adanya pusaka pengrajin sekarang, Jawa Baru itu bagus sekali untuk saudara membuat seperti itu. Karena apa? Karena makin lama pusaka ini jelas makin sulit, apalagi sudah kena kolektor sulit. Lah carinya itu sulit, lama-lama seperti itu. Makanya dikembangkan, kalau nggak gitu kan ya habis. Maka dengan adanya pengrajin sekarang dari bikin-bikinan sekarang atau ya apa kamardikan sekarang, itu tujuannya itu apa? Supaya tidak istilah itu dikembangkan kebudayaan ini tidak sampai berhenti begitu saja. Begitu. Karena ini masalah mengenai budaya juga masalah, bukan masalah perekonomian ya. Begitu ya, pengebaran bangsa Indonesia, negara bangsa Indonesia begitu. Untuk memajukan itu. Celoroknya seperti gini ya.
Lah ini, lah yang saya maksud Satrio Pinayungan ya dah, yang tidak seperti pusar seperti gini ya dah, langsung balik saat gini ya, langsung sini terus ini ada kudung, ini kan bisa ditambah, ini kan putus ya kudungnya tadi. Jadi kalau yang asli, yang namakan asli Satrio Pinayungan ya dah, begini lah, seperti ini saudara. Lah ini seperti busur tanah panah ya, kita membusur seperti gini. Jadi kita ketarik seperti kan seperti gunung gini ya, seperti gunung gini ya. Lah ini busur sampai atas ya, sampai atas ya, sampai merah atas di sini. Lah di sini ini ada seperti ujung busur panah ya. Jadi gandeng dari satu, gandeng ya, tidak mutus, tidak mutus ini ya, gandeng dari satu. Lah ini tidak harus semetip panah seperti gini ya, tidak harus. Yang namanya aja langsung bikinan yang sifatnya itu langsung seperti tiban ya, seperti itu langsung seperti gini. Lah ini panahnya ini ya toh, ini panahnya ini. Lah dari sini lah ini ada pamor, namanya itu pamor apa itu, tondong mungsu ya toh. Lah ini double ini tondong mungsu seperti apa, seperti payung ya, seperti ujung sini ya toh, seperti ini double. Ini namanya tondong mungsu. Jadi bila ada orang jahat, ada orang tujuan itu tidak baik, dia akan terpental. Ini lah, ini ada tendek, namanya tendek. Tendek ini isa itu untuk tumbak kekuatan. Jadi kekuatan siapa yang megang Satrio Pinayungan dengan yang tendek seperti tidak mudah isa itu dijahati, harus bersama atau bangsa lembut aroro halus yang tujuan itu tidak kuat, karena tendek kekuatan juga untuk masalah apa, menjauhkan dari masalah gegeblok ya. Gegeblok itu kalau dulu itu banyak aratan, banyak gegeblok begitu ya kan? Gitu. Jadi tidak semudah isu itu lawan untuk merontokkan gitu. Tidak semudah lawan untuk merontokkan. Lah ini ada pamor tendek itu sampai dari sini, dari gonjo ya, sampai dari bawah sini. Nah di sini ada pamor balik, namanya seperti Satrio Pinayungan yang seperti saya itu kuku ya toh. Lah ini dari bawah ini kecil, ini filosofinya bagus sekali, ini historisnya. Berarti kalau ada lawan dari belakang, tidak bisa, dia akan terpental. Itu lawan dari depan terpantal, lawan dari belakang terpental. Ini ya, ini ada seperti panah seperti gini, jadi balik ke sana ya toh. Ada seperti F gitu ya. Lah ini kan dari belakang pegang. Berarti kalau ada lawan dari belakang, dia akan terpental dengan balik. Dari depan pun ini. Lah Satrio Pinayungan itu memang bagus. Dari panjangnya seperti ini, bila dia untuk senjata pamungkas, siapa yang punya Satrio Pinayungan dengan saya itu memohon setiap malam, dan dia bisa untuk mengirim sesuatu apa yang diinginkan dari kekuatan yang memegang ya toh. Ya itu ya, bisa namanya basap untuk menghalau musuh ya toh. Bisa, kalau kita bisa menggunakan ya, itu caranya itu dengan aspirasi kita, aspirasi pikiran, namanya isa itu untuk mengatasi musuh atau itu musuh jahat atau ya apa ya toh. Lah ini lah. Nah baliknya ya toh. Lah ini loh, kan ini busur ya toh. Ini busur yang seperti ditarik seperti ditarik seperti ini kan mesti letter seperti F gitu ya. Lah ini kan ujung
Ya memang tidak harus persis, kalau persis ya karena aneh, makanya dicari sendiri prinsipnya seperti itu. Lah ini kan itu busur panah. Lah ini ditarik seperti ini, lah ini busur panah. Kalau dilepas dia terbang dari senjata pamungkas ya toh. Dan dia bisa untuk menanggulangi musuh dari jauh, Isa itu merobohkan musuh dari jauh. Jadi orang yang jahat ya toh, begitu. Lah ini, nah sebenarnya kan panah kan langsung, kan tidak mutus. Kalau sekarang kan banyak kadang kan Isa itu yang dikatakan sekarang Satria Pinapina yang sekarang itu katakan sampai mutus sampai sininya. Lah ini langsung. Jadi pamor ini satu bahan. Jadi pamor ini satu bahan langsung. Ya seperti ini. Nah, dari kepanjangan ini Isa itu 48 atau 49 ini sudah ada maksud tersendiri. Memang jarang, biasa umumnya kan 37, 39 ya dah. Lah ini. Nah, cuma ini enggak, ini sangat panjang sekali, 49. Ya dah. Ini sangat langka dan sulit kita temukan. Saya mulai saya hanya punya satu ini. Itu pusaka ini, ya dah. Itu. Nah, ini seperti busur nih. Ya dah. Nah, ini talinya ini. Ini kan tali ini seperti ini. Nah, ini tali. Lah ini cara panah itu sebenarnya ini yang masuk di talinya ya. Lah gini, ini yang masuk. Jadi tarik yang itu untuk melepas. Nah, kalau ya melepas kalau di pusakanya ya pikirannya sendiri. Ya toh, namanya itu senjata cokro panggilan ya alam pikirannya sendiri ya. Nah, ini tinggal ini hanya Isa itu filosofi terus-terusnya di sini bisa kita artikan sendiri. Di sinilah yang dinamakan pusaka senjata pamungkas ya toh. Satria Pinayungan berarti sapa sing bakal kinayungan, sapa sing duwe pusaka iki bakal oleh pengayoman lan paraos slamet kuat sangka ganggoning bebaya, bakal balik sing niat sejo Allah. Itu ya toh. Itu watak-watak pamor Satria Pinayungan. Ya, ini perbandingannya ya. Yang beresekar seperti orang mengatakan, dah Satria Pinayungan bulat seperti gini ya, dah bulat ya, dah bulat terus ini ya, terus ada panahnya ya, dah. Nah ini, jadi lain dari pengalaman saya yang saya pelajari dulu ya, dah dari katalog yang primbon yang sangat kuno sekali ya, dah. Ya kebetulan perimbonnya dulu itu waktu itu saya tidak sempat merawat mungkin ya dah. Nah ini. Nah ini kalau saya mengatakan seperti ini, kalau bulat seperti ini namanya lintang kemukus. Nah, kalau istilah seperti gini tidak ada seperti gini, hanya ini namanya itu tunggul kukus. Nah, ini malah double lama aneh. Nah, yang mengatakan sekarang ini yang gini terus langsung ada ujung panah seperti gini, biasanya tidak ada ininya, tidak ada kembangnya ini ya, tidak ada double. Lah ini malah aneh, ini malah ada doublenya, ini ada kembangnya, ada kudungnya. Sudah ini seperti ini ya dah. Lah masih di kudung ini masih double ya, sampai dari bawah kembangnya itu ya, kembang ini. Lah ini pengayoman ini kan, pengayoman ini sudah Satria Pinayungan di sini masih dikudungi di sini. Ini double pengayomannya itu. Sudah Satria Pinayungan Isa itu dikembangi, diayomi lagi. Double ya lah. Ini. Lain dengan berbeda seperti ini. Yang saya katakan Satria Pinayungan ya ini. Sebetulnya pamor seperti ini Satria Pinayungan ya, mohon maaf ya. Itu ya. Karena apa? Coba seperti Anda kalau lihat film Mahabharata, waktu Arjuna mana ya toh, waktu Arjuna mana bosnya dipanah kan melengkung, setelah dilepas dengan Isa di doa ya toh, dilepas busur panahnya, berat dia sampai keluar api, keluar apa, itu sebagai untuk cerita aja ya toh, seperti contoh seperti ini. Nah ini kan busur panah. Nah ini busur ya toh. Nah
Ini. Nah ini panahnya, ini busurnya. Tarik seperti melengkung, menandakan seperti. Jadi masa busur seperti ini, yang namanya Satria Pinayungan. Nah, Satria Pinayungan kan dari ambil makna dari senjata satria ya. Satria dinamakan kewayangan kan Janaka. Jadi para leluhur kita dulu itu sudah memprediksi bahwa dengan kewayangan seperti itu akhirnya disimbolkan sebagai pusaka, diwujudkan pusaka. Nah dengan Satria Pinayungan diambil dari senjata pamungkasnya yang dinamakan Satria, yaitu Satria Janaka, begitu ya. Nah itu Janaka itu kesatria, satria yang tidak bisa dikalahkan. Itu. Nah ini contoh-contoh seperti ini. Nah ini kan bulat ya, bulat seperti gini terus ini. Nah ini kalau saya memang lintang kemukus. Kalau saya dulu itu semua dulu dari pemain pusaka yang lama ya sudah meninggal teman-teman saya ya. Ini ya namanya guru saya kan lintang kemukus ya seperti gini. Nah, itu lintang kemukus. Kalau lintang kemukus itu kan celorot gitu ya. Ya ini bunyinya seperti musir seperti api gini. Lah ini lah Satria Pinayungan ya ini untuk saya. Tapi ya monggo. Kita tidak menutup kemungkinan, monggo ya terserah saudaraku, terserah apa. Memang pengalaman kita atau pengalaman semua tidak selalu sama ya. Jadi saya tidak akan memaksakan hal ini, cuman saya itu mengatakan apa sesuai yang pengalaman saya. Dan saya mohon maaf jangan dibuat permasalahan untuk permasalahan perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bagus. Yang penting kita saling mengangkat budaya. Ini saya masukkan. Ya, saya masukkan. Ada 2. Ya. Assalamualaikum salam. Subhanallah yang besar. Bukan sama cakap hingga wanita serapat kalau yang perlu cara sebesar kita perlu enak sebesar kita sama kasar sama cakap yang itu semua ya. Inilah keterangan tadi. Terima kasih banyak semua kepada teman-teman dan saudaraku dan yang mendukung saya. Saya sangat berterima kasih banyak atas dukungannya. Dan saya juga mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan apa yang sudah berbeda sekarang. Untuk mengesai Satria Pinayungan ya toh, ada 1 ada 2 tadi yang lintang kemukus dianggap Satria Pinayungan. Satria Pinayungan lah ini saya mohon maaf sekali gitu ya. Dan saya mohon maaf, marilah kita sama, karena kita saling belajar ya. Kita sama-sama saling belajar. Jadi bila ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih semua rekan-rekanku dan teman-teman adik-adikku sekarang. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.